Halo Prodigy, kembali lagi bersama Slow Film. Di video kali ini, gue mau bawain sebuah alur cerita dari film No Escape. Film ini bersinopsis seorang pria yang bernama Jack bersama keluarganya pergi ke sebuah negara di Asia Tenggara untuk mengurus perairan di negara tersebut. Namun situasi menjadi kacau ketika terjadi penolakan ras kulit putih di negara mereka. Jack berusaha menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari kejaran massa yang mengincar keluarganya. Jack beserta istrinya yang bernama Annie dan kedua anaknya yang bernama Lucy dan Beast pergi ke sebuah negara di Asia Tenggara untuk mengelola suplai air yang telah dibeli oleh Amerika. Mereka pun sampai di bandara dan kebingungan karena tidak ada mobil yang menjemput mereka. Sampai seorang pria yang bernama Hammond menawarkan bantuan untuk mengantar mereka karena kebetulan tujuan mereka sama. Teman Hammond yang bernama Kenny juga datang dan membawa mereka menuju hotel. Di perjalanan, Jack melihat pasukan polisi yang sedang melakukan pengamanan pada gedung kedutaan Amerika. Mereka pun sampai di hotel. Lalu mereka masuk ke kamar hotelnya dan mulai merapikan barang-barang. Jack lalu pergi ke bar untuk bersantai dan bertemu dengan Hammond. Jack pun bercerita tujuannya kemari adalah untuk mengurus suplai air di negara tersebut. Hammond lalu pamit kepada Jack karena ia ingin pergi ke sebuah klub. I think I'm gonna hit a strip joint. Oh, yeah. Keesokan paginya, Jack mendatangi resepsionis hotel dan bertanya, apakah ada pesan dari Cardiff untuknya. Jadi Cardiff adalah perusahaan tambang air milik Amerika di Asia Tenggara tersebut. Jack lalu bertanya di mana tempat ia bisa membeli koran. Resepsionis itu pun menunjukkan sebuah peta dan memberi arahan kepada Jack. Sampailah Jack ke suatu pasar. Ia merasa aneh karena semua orang di tempat tersebut menatap tajam ke arahnya. Ia pun sampai dan membeli sebuah koran. Tak jauh dari toko, ia melihat kawanan polisi dan warga yang terlihat akan bentrok. Jack pun berlari. Saat di jalan, Jack melihat orang berkulit putih atau Amerika sepertinya dieksekusi mati. Lalu seseorang dari kerumunan itu melihat Jack dan membuat orang-orang mengejarnya. Jack pun menaiki tangga dan memaksa masuk dengan memecahkan jendela hotel tersebut. Lalu Jack melihat banyak orang-orang lokal yang telah berhasil masuk ke dalam hotel. Jack lalu menaiki sebuah lift dan masuk ke kamarnya. Ia menceritakan semuanya kepada Annie untuk segera bersiap-siap kabur dari tempat tersebut. Lucy, salah satu anak mereka, ternyata sedang berada di kolam renang. Jack langsung menarik anaknya dari kolam renang. Ia menyegel pintu di kolam renang tersebut dengan sebuah pelampung dan ia berlari kembali ke kamarnya untuk menjemput Annie dan Beast. Jack pun berlari ke atas dengan tangga darurat. Namun ia dihadang oleh seseorang bertopeng yang berusaha membunuhnya. Beruntung Hammond datang dan menyelamatkan Jack. Lalu Jack yang telah sampai di kamar meyakinkan Annie untuk pergi ke atap sesuai arahan dari Hammond. Mereka terus berlari melewati tangga darurat untuk menuju atap. Saat di atap, telah banyak orang berkulit putih sepertinya berkumpul untuk mencari perlindungan. Lalu terlihat kawanan massa yang berkumpul di bawah hotel. Lalu seseorang dari Prancis ternyata bisa mengerti apa yang massa itu katakan. Annie yang berasal dari Prancis menerjemahkan apa yang orang tersebut katakan. Menurut orang tersebut, massa meneriaki kalimat, "Jangan melawan, kami tak butuh tawanan," dan akan membunuh mereka semua. Mereka juga mengatakan sesuatu tentang darah untuk air. Lalu, seorang warga asli yang sedang terluka
menjelaskan bahwa mereka marah karena Amerika telah membeli perusahaan air di wilayah mereka. Tak lama mereka mendengar suara helikopter dan mengira bahwa mereka telah diselamatkan. Namun helikopter tersebut justru menembaki mereka secara membabi buta. Jack membawa keluarganya berlindung di bawah sebuah bangunan kecil. Helikopter tersebut terjatuh dan menabrak sebuah pelang hotel dan jatuh tepat di hadapan Jack dan keluarganya saat bersembunyi. Massa yang dibawa terlihat sudah berhasil masuk ke atap hotel. Jack lalu menyarankan mereka bahwa mereka harus melompat ke sisi gedung yang lain. Annie lalu melompat terlebih dahulu dan beruntung hanya mengalami luka lutut yang kecil. Jack lalu melempar anak terkecilnya yang bernama Beast untuk ditangkap oleh Annie. Lalu tinggal Lucy yang dilempar oleh Jack. Terakhir, tinggal Jack yang melompat dan mereka segera bersembunyi. Saat Jack menoleh, ia melihat seseorang memegang banner yang ada di pintu hotel yang terpampang foto wajahnya. Mereka semua bergantian menuruni gedung dengan sebuah tiang. You okay? Jack pun kembali mengecek keadaan di jalan dan terlihat sebuah tank bergerak ke arah mereka. Jack lalu memecahkan sebuah kaca dan masuk ke sebuah ruangan. Tepat setelah Jack dan keluarganya masuk, tank yang berada di luar membidik dan menembak gedung tersebut. Jack dan keluarganya pun bersembunyi di balik reruntuhan ledakan gedung tersebut. Massa yang telah masuk ke gedung tersebut langsung membantai seluruh orang di sana tanpa ampun. Setelah selesai membantai, mereka pun pergi keluar. Jack dan keluarganya memutuskan untuk diam dan menunggu. Malam pun tiba. Jack yakin bahwa tak seorang pun akan datang untuk menyelamatkan mereka. Dan satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan pergi mengamankan diri ke kedutaan besar Amerika. Jack dan keluarganya pun keluar dari persembunyian. Naas, seseorang dari mereka melihat Jack dan keluarganya. Jack segera menyergap orang tersebut dan menutup mulutnya dan mengatakan bahwa akan melepaskannya apabila ia tidak berteriak. Namun sesaat setelah Jack melepaskannya, orang tersebut justru berteriak dan membuat Jack terpaksa harus membunuhnya. Jack lalu mengambil pakaian orang di ruangan tersebut dan turun untuk mengambil sebuah motor yang kuncinya ia dapatkan dari orang yang ia bunuh tadi. Setelah mendapatkan motor yang tepat, Jack memanggil keluarganya dan mulai menyalakan motor untuk pergi. Lalu di tengah jalan mereka bertemu dengan warga yang sedang konvoy atau berdemo sambil mengacung-acungkan senjata. Jack yang tidak bisa memutar arah terpaksa perlahan-lahan melewati kumpulan sambil menunduk. Karena kerumunan yang padat, Jack menabrak seseorang dan membuat mereka jatuh dari motor. Lalu seorang anak muda membantu mereka berdiri dan melihat bahwa Jack adalah orang berkulit putih. Tetapi pemuda tersebut hanya diam dan membiarkan Jack untuk lewat. Singkat cerita, mereka sampai di kedutaan besar Amerika. Namun, tempat tersebut telah dibarikade atau sudah ditutup, dan kantor kedubes tersebut nampak sudah dikosongkan. Tiba-tiba, sekumpulan orang bersenjata keluar dari gedung tersebut dan melihat Jack. Mereka lalu menembaki Jack dan mengejarnya. Jack dan keluarganya masuk ke dalam sebuah rumah besar dan bertemu dengan seseorang yang untungnya mau menerima mereka masuk. Pemberontak tersebut langsung menyisir area rumah tersebut. Jack melihat sebuah senjata dan keluar dari persembunyian untuk mengambilnya. Namun seseorang menyadari keberadaan Jack, dan Annie yang sadar Jack dalam bahaya pun keluar dari persembunyiannya untuk mengalihkan perhatian. Jack dengan cepat mengambil senjata dan mencoba menembak ketua mereka. Namun ternyata peluru dalam senjata tersebut kosong.
Jack pun ditangkap dan dipaksa untuk melihat istrinya yang akan diperkosa. Tak lama kemudian, Hammond masuk ke rumah tersebut dengan ditodong senjata oleh seseorang. Ternyata, mereka berdua sedang berakting. Yang menodong Hammond adalah Kenny yang sedang menyamar. Hammond lalu membawa Jack dan keluarganya ke atap sebuah rumah bordil. Jack dan keluarganya diberi makanan dan tempat istirahat di sana. Hammond memberitahu kepada Jack dan Annie bahwa mereka mungkin masih bisa selamat apabila mereka bisa menyeberang ke perbatasan Vietnam. Malamnya, saat mereka sedang beristirahat, Jack melihat Hammond dan Kenny yang sedang mengambil posisi siaga dan sebuah tembakan meluncur ke arah mereka. Hammond menyuruh Jack dan keluarganya merapat ke dinding dan berlari secepat mungkin ke arah tangga bawah. Kenny yang berada di depan untuk mengamankan jalan tertembak di bagian kepala dan membuatnya tewas seketika. Hammond yang di belakang juga terkena tembakan di bagian perut dan membuatnya sekarat. Mereka terus berlari sampai di sebuah jalan dan sayangnya Hammond sudah tidak kuat berlari dan menyuruh Jack untuk meninggalkannya. Lalu dari kejauhan, sebuah mobil melaju dengan cepat yang tujuannya untuk menabrak Hammond. Dengan sisa-sisa tenaganya, Hammond memfokuskan diri dan berhasil menembak kepala sang pengemudi mobil tersebut. Lalu Jack dan keluarganya terus berlari ke arah sungai untuk memasuki perbatasan Vietnam sesuai rencana dari Hammond. Jack menyuruh istri dan anak-anaknya bersembunyi di kolong sebuah rumah, dan ia akan pergi ke sungai sendiri untuk mencari perahu. Jack lalu menemukan sebuah perahu milik warga dan menukarkan jam tangannya serta sepatunya untuk sebagai ganti. Tak lama pasukan yang berjaga di sungai datang. Lalu sang pemilik perahu menyuruh Jack untuk bersembunyi di dalam perahu yang dibalik. Mereka mengecek tempat tersebut dan berhasil menemukan Jack. Jack yang tertangkap langsung bersiap untuk dieksekusi. Lalu anak pertamanya yang bernama Lucy tidak tega ayahnya akan dibunuh, dan ia berlari menghampiri Jack dan membuat dirinya sendiri ditangkap oleh para pemberontak tersebut. Salah satu dari mereka memberikan Lucy sebuah pistol dan menyuruhnya untuk menembak Jack. Namun Lucy terus menahan pelatuk pistol tersebut, dan tiba-tiba Annie telah ada di belakang. Mereka segera naik ke perahu untuk menuju perbatasan Vietnam. Saat sudah dekat dengan perbatasan, sebuah kapal dari belakang terlihat mengejar mereka. Pasukan penjaga perbatasan Vietnam yang melihat kapal Jack beserta keluarganya menyuruhnya untuk segera memutar balik karena Jack tidak memiliki izin untuk masuk ke Vietnam. Jack segera berdiri dan memohon bahwa mereka hanya mencari tempat aman untuk berlindung dan meminta pasukan Vietnam untuk tidak menembak mereka. Lalu Jack dan keluarganya yang telah aman segera diangkut dan diamankan ke kapal oleh pasukan Vietnam. Keesokan harinya, Jack dirawat di rumah sakit yang ditemani oleh keluarganya dengan kondisi aman dan selamat. Dan film pun berakhir.